Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indrayani Muhyiddin dengan NIM F1D2220002. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas teknologi bioproses, yaitu mengenai penerapan teknologi bioproses itu sendiri di dalam bidang lingkungan. Nah, dalam hal ini saya mengangkat judul yaitu mengenai pembuatan bioreaktor sederhana berbasis kultur bakteri untuk biodegradasi limbah ETBR atau Ethidium bromida. Oke, next. Ada beberapa masalah yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul ini. Yang pertama, kita tahu bahwa pengelolaan limbah laboratorium itu sampai sekarang menjadi isu lingkungan yang cukup serius karena kita tahu bahwa limbah laboratorium itu mengandung zat kimia beracun, logam berat, dan limbah biologis yang dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan. Nah, kalau pengolahan atau pembuangan sembarangan si limbah laboratorium ini itu dapat berisiko mencemari air, merusak ekosistem, dan menimbulkan keracunan atau infeksi. Kemudian poin utama juga kenapa saya mengambil judul ini itu adalah karena kita melihat eh, secara nyata di lingkungan FMIPA sendiri, bagian laboratoriumnya, seringkali zat-zat kimia yang kita gunakan setelah praktikum itu langsung saja dibuang di wastafel tanpa ada pengolahan khusus. Mungkin kalau zat-zat kimia yang tidak terlalu berbahaya tidak masalah, tapi eh, zat-zat limbah-limbah yang berlabel B3 atau yang biohazard gitu eh, tidak bisa dibuang sembarangan. Nah, jadi misalnya limbah berbahaya kayak ITBR itu bisa mengandung logam berat dan bahan biologis yang kalau misalnya dibuang secara sembarangan itu bisa mencemari tanah, air, dan sekitarnya. Nah, banyaknya universitas termasuk di Indonesia itu rata-rata belum mempunyai sistem detoksifikasi limbah laboratorium yang memadai. Kemudian next. Sebagai gambaran, ada beberapa laboratorium di universitas-universitas Indonesia itu masih membuang limbah ke saluran air tanpa ada perlakuan atau pengolahan khusus. Nah, hal ini tuh sangat kontras kalau kita bandingkan dengan laboratorium-laboratorium di luar negeri, kayak misalnya di Penn University, yang mereka itu sudah menerapkan pengelolaan limbah ketat dan secara terstruktur. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa perlu adanya inovasi pengelolaan limbah yang bisa diterapkan secara sederhana di Indonesia, tetapi tetap efektif. Oke, eh next ini beberapa cara atau metode yang biasanya atau yang seharusnya dilakukan ya di berbagai instansi, entah itu instansi pendidikan ataupun eh, laboratorium pemerintah tentang pengelolaan limbah laboratorium. Oke, next kita kembali ke topik utama, yaitu pengelolaan atau degradasi ETBR sendiri. Nah, jadi apa itu ETBR? Ethidium bromida atau ETBR itu merupakan zat kimia yang biasanya digunakan di laboratorium molekuler untuk mewarnai DNA dan RNA. Jadi, saya rasa teman-teman dari biotik sudah tahu ya, biasa kita gunakan ETBR ini kalau praktikum isolasi DNA itu sebagai penanda untuk visualisasi pita DNA nanti pada saat di Jeldo. Nah, meskipun sangat bermanfaat, ETBR juga ini ternyata tergolong berbahaya karena dia itu bersifat mutagenik, dapat menyebabkan kanker misalnya, teratogenik, dan karsinogenik. Dengan LD50 itu hanya 0,075 mg per mililiter. Nah, sayangnya di Indonesia, ETBR itu belum termasuk dalam limbah B3 atau yang perlu mendapatkan pengelolaan khusus begitu sehingga pengelolaannya itu sering diabaikan. Nah, banyak laboratorium itu menyimpan ETBR tanpa label atau waktu kadaluarsa sehingga resiko pencemaran tanah, air, dan paparan terhadap manusia itu sangat tinggi. Oke, next. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan itu adalah melalui teknologi bioproses, yaitu dalam hal ini saya memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi si senyawa ETBR ini. Nah, dari beberapa penelitian yang telah saya cari, ternyata beberapa jenis strain bakteri seperti misalnya dari genus Pseudomonas, kemudian Bacillus itu telah terbukti bisa mendegradasi senyawa ETBR. Nah, bahkan spesies lain seperti misalnya Neisseria, Aeromonas itu juga menunjukkan potensi besar sebagai agen pembersih limbah ETBR. Oke, next.
Nah, ini beberapa studi kasus yang telah dilakukan oleh peneliti di luar negeri untuk mendegradasi limbah ETBR ini. Eh, Penelitian oleh Gandhi dan teman-temannya pada tahun 2022 itu berhasil mengisolasi dua strain bakteri dari limbah laboratorium elektroforesis, yaitu BR3 atau Proteosterae dan BR4 atau Morganella morgani. Nah, bakteri BR3 atau Proteosterae itu ternyata menunjukkan potensi tinggi dalam mendegradasi ETBR tanpa efek toksik. Karena tergolong mikroba non patogenik atau hanya oportunistik ringan, si Proteosterae ini dinilai aman dan layak dikembangkan dalam sistem pengelolaan limbah berbasis bioproses. Oke, kemudian eh, selanjutnya, bagaimana alur pembuatan bioreaktor sederhana yang mungkin bisa diterapkan di skala universitas seperti di Universitas Halu Oleo ini sendiri. Nah, alur sederhananya itu pertama, kita bisa menyiapkan isolat bakterinya seperti Pseudomonas atau Bacillus dalam media nutrien yang minimal sesuai dengan kondisi pertumbuhannya mereka. Jadi, isolat bakteri ini bisa kita beli langsung kulturnya atau bisa juga kita eh, isolasi sendiri dari tanah misalnya atau dari media-media lain. Nah, kemudian kita desain wadah tertutup seperti misalnya kita menggunakan toples, galon, atau botol Erlenmeyer. Kemudian kita uji kemampuan degradasi bakteri terhadap ITBR. Nah, setelah degradasi selesai, biomasa mikroba itu dipisahkan dan limbah akhir ini bisa dibuang ke saluran pembuangan akhir jika sudah memenuhi standar. Dalam hal ini, ITBR yang sudah didegradasi sudah berhasil dihilangkan senyawa-senyawa karsinogeniknya. Nah, kurang lebih seperti ini desain bioreaktor sederhananya kalau misalnya kita menggunakan galon nih teman-teman. Nah, secara umum proses dalam bioreaktor ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tadi itu inokulasi, yaitu kita memasukkan kultur bakterinya ke dalam galon berisi media cair yang mengandung ETBR. Jadi kita sudah campurkan si media kultur dengan ETBR-nya. Nah, kemudian yang kedua terjadilah proses degradasi, di mana bakteri ini akan memecah struktur ETBR melalui reaksi enzimatik dari si bakteri tersebut. Kemudian kita lakukanlah monitoring. Dia dilakukan dengan mengamati perubahan warna atau misalnya kita menggunakan alat seperti spektrofotometer untuk eh, melihat kadar senyawa yang sudah terdegradasi. Nah, setelah kadar ETBR itu turun secara signifikan, barulah dilakukan uji toksisitas untuk kita lebih memastikan lagi apakah limbah itu sudah aman untuk dibuang. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi, sebagai kesimpulannya, ternyata penerapan teknologi bioproses menggunakan kultur mikroorganisme dalam bioreaktor sederhana itu merupakan salah satu solusi yang bisa menjadi inovatif, hemat biaya, dan ramah lingkungan untuk menangani limbah ITBR. Karena kita sudah tahu sendiri, teman-teman, bahwa limbah ITBR di laboratorium kita, di laboratorium FMIPA itu sampai sekarang masih disimpan secara terus-menerus karena eh, tidak tahu bagaimana mau diolah begitu biar bisa dibuang. Karena kalau mau langsung dibuang tanpa pengolahan itu, dia bisa mencemari tanah, bisa mencemari air dan berbahaya bagi mahasiswa di sekitar situ. Ataupun kalau mau dibuang di luar dari eh, kampus juga sama berbahayanya. Nah, jadi dengan pendekatan teknologi bioproses itu kita tidak hanya dapat membersihkan racun, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan limbah laboratorium yang berkelanjutan dan dapat diterapkan di banyak institusi pendidikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Maksudnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Eh, Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.